pada momen pemilihan presiden. Ada tagline yang dikeluarkan oleh pasangan capres dan cawapres, yaitu Jokowi dan JK pada saat itu, Indonesia hebat. Jokowi membayangkan Indonesia hebat di tahun 2045 nanti, PRB atau produk domestik bruto itu di angka 10 triliun dolar, yang dimana diharapkan bahwa Indonesia berada pada tingkat 3 negara di dunia yang memiliki produk domestik bruto sebesar 10 triliun dolar. Itu yang menjadi cita-citanya. Sehingga tagline ini kita jadikan sebagai semangat untuk dijadikan sebagai visi dari calon Adibas Bersinar kemarin. Pada intinya adalah program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Basir Asih itu sudah sejalan dengan program nasional. Karena salah satu ada 5 program yang dijadikan program unggulan, yaitu pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Saya pikir itu sudah jalan dan on the track. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga adalah menciptakan daya tarik dan kemudahan investasi. Keempat, reformasi birokrasi dan struktural. Dan yang kelima, transformasi ekonomi. Ini yang menjadi fokus utama untuk bagaimana kinerja atau program kerja yang dilakukan pemerintahan nasional itu bisa diikuti oleh pemerintahan daerah maupun tingkat 1 dan tingkat 2 kota kabupaten. Cuma problemnya itu ada di tantangan. Tantangan untuk menuju pada Indonesia hebat maupun Bontang hebat itu ada 5. Yang pertama adalah pengembangan industri algo. Itu bagaimana sekarang bisa kita lakukan di tingkat daerah, khususnya kota Bontang. Yang kedua adalah pengembangan industri maritim. Yang ketiga pariwisata. Kemudian yang keempat adalah ekonomi kreatif. Dan yang kelima digitalisasi. Dan ini sudah berjalan. Saya pikir itu tidak ada masalah. On the track. Persoalannya kemudian adalah ada hambatan yang dihadapi. Hambatannya itu adalah kesiapan ASN yang belum bisa. Ya kan? Ada kesiapan ASN yang masih butuh, yang benar Ibu Sekda bilang bahwa pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting. Karena kenapa? Karena hambatan kita di tingkat birokrasi adalah peningkatan mutu dari aparatur sipil negara. Kemudian masyarakat itu sendiri, dan yang ketiga adalah pelaku usaha yang menjadi hambatan. Karena kenapa? Karena kebijakan nasional itu coba untuk melakukan transformasi ekonomi. Dari berdasarkan data yang dipaparkan bahwa Bontang itu memiliki produk domestik regional bruto itu tertinggi. Kalau saya tidak salah 57 sekian triliun ya per tahun. Yang dimana kita bisa lihat 50 triliun per tahun itu dengan sumbangan kurang lebih kalau tidak salah itu sekitar 79% itu disumbang oleh sektor industri pengolahan seperti PT Bada, Pupuk Kaltim dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah apakah kita sudah siap untuk bagaimana kita bertransformasi ketika kita tidak lagi bergantung pada industri pengolahan, tapi kita masuk pada peningkatan SDM, kemudian industri kreatif dan pariwisata. Dan ini menjadi tantangan untuk kita ke depan. Yang terakhir mungkin yang cukup saya soroti adalah persoalan pengangguran. Nah, memang di Bontang ini penganggurannya cukup tinggi dibandingkan dengan kota kabupaten yang lain. Dari jumlah angkatan kerja kita itu kurang lebih sekitar 90.000 ya, kalau tidak salah. 90.000 orang. Kemudian yang menganggur itu, yang termasuk TPT itu sebesar 9.000 atau mungkin bisa mencapai 10.000. Dan saya yakin bahwa 10.000 diantaranya itu ada di dalamnya saya. Jadi 9.000 itu di dalamnya ada saya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan pengangguran? Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah lewat instrumen APBD. Dan saya yakin itu. Karena kenapa? Karena struktur APBD kita, saya tidak salah, pada zaman almarhum saja kita memiliki tingkat APBD yang paling cukup tinggi, yaitu 1,9.
triliun. Tapi dari tahun ke tahun sampai tahun sekarang itu sudah mengalami penurunan. Dan perlu diingat, penurunan itu juga itu dalam struktur APBD di dalam belanja langsung itu jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung. Yang artinya bahwa porsi untuk belanja pegawai itu jauh lebih besar daripada belanja publik. Konsekuensinya kita tidak bisa berharap untuk pengentasan pengangguran dan pengentasan kemiskinan itu berasal dari APBD. Karena tidak mungkin dan itu no way pasti. Apa yang harus dilakukan? Ini masukan dan pemikiran saya. Ada dua instrumen yang harus kita lakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah mencari investasi. Investasi dari dalam maupun investasi dari luar Bontang. Yang kedua adalah memberdayakan atau melakukan reformasi BUMD maksud saya. Ya kan? Tanpa itu ya tidak ada instrumen lain. BUMD harus direformasi untuk bagaimana menciptakan kerja yang memang industri yang padat karya, bukan padat modal. Karena kalau padat karya, itu bisa menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak ketimbang modal. Begitu pula investasi yang kita harapkan yang akan masuk di Bontang, saya harap juga bukan investasi yang bersifat padat modal, tapi padat karya. Sehingga ini bisa mampu untuk meretas problem tingkat pengangguran kita bisa terserap masuk dalam tenaga kerja. Saya pikir itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang terkait mungkin mengenai, saya juga tanggapi terakhir ya, yang soal pertanyaan mengenai kelemahan-kelemahan program Rantang Kasih maupun WiFi. Ya memang kita harus akui bahwa pemerintah hari ini, ya kan saya bisa menilai bahwa dia sudah berhasil. Berhasil dalam tanda kutip bahwa dia sudah sedang berproses. Persoalan apakah itu sudah terrealisasi, saya pikir sudah terrealisasi, tapi secara kuantitas. Apakah kita tuntutannya juga secara kuantitas? Tidak, kita harus tuntut juga secara kualitas. Tapi untuk menuju pada proses kualitas itu membutuhkan waktu. Dan saya yakin bahwa pemerintah hari ini 1-2 tahun ke depan secara kuantitas maupun kualitas itu akan tercapai. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, memang benar sekali transformasi ekonomi di Bontang ini sekarang harus berdasarkan sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Seperti itu Ibu. Mungkin silakan Ibu Wakil Wali Kota untuk bisa menanggapi. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama tadi ya Pak Isur ya dari PWI Bontang.